kembali lagi bersama kami dalam program Metro TV. Kabar utama yang akan menyajikan beragam informasi terhangat, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, Elvina Cahyani. Saya Aca Dwi Indira. Kita awali informasi pertama hari ini mengenai ada 3,9 juta anak Indonesia yang tidak sekolah tahun 2025. Beberapa faktor diantaranya yaitu sekolah yang jauh, tidak ada biaya, disabilitas, perundungan, menikah, dan mengurus rumah tangga. Berikut berita selengkapnya. Catatan Kemendikbudrismen, faktor penyebab anak tidak sekolah diantaranya adalah tidak adanya biaya, harus mencari nafkah atau bekerja, menikah atau mengurus rumah tangga, disabilitas, sekolah yang jauh, dan mengalami perundungan. Sementara dari data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemendikbudrismen menyebut jumlah siswa putus sekolah tertinggi berada di jenjang sekolah dasar atau SD yang mencapai 0,16% atau sekitar 38.540 jiwa. Tatang Mutakin juga menyebut untuk mengantisipasi ATS, pihaknya mengupayakan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selain itu, ia menyebut pemerintah akan membuka sekolah terbuka di wilayah tertinggi ATS seperti di Jawa Barat agar anak bisa meraih pendidikan formal. Praktik PJJ dilakukan dengan pendampingan pembelajaran serta pengembangan modul adaptif dan dukungan teknis serta mentoring. Sementara pemerintah juga telah memulai program sekolah rakyat di 63 titik dan direncanakan 200 titik selesai pada tahun 2020. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai tunjangan DPR melejit, rakyat kian terhimpit. Ekspresi DPR kembali menyoroti perhatian warga. Dikarenakan akibat kesenangan dikarenakan tunjangan DPR yang semakin tinggi. Berikut berita selengkapnya. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana sejahteranya para anggota DPR yang terhormat ini. Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu, cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati sehingga butuh biaya yang lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Gini, kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya. Informasi tadi membawa kita ke berita berikutnya, yaitu mengenai rekaman aksi begal di Medan Marelan yang kembali meresahkan warga. Tak kenal waktu, para pelaku kini nekat beraksi bahkan di jalanan protokol yang ramai. Berikut berita selengkapnya. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai ribuan peserta dari berbagai puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan turut memeriahkan Festival Lembah Bali 2025 Jumat kemarin. Berikut informasi selengkapnya. Ribuan peserta dari berbagai puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, turut memeriahkan Festival Budaya Lembah Baliem 2025 Jumat kemarin. Dengan antusiasme yang tinggi, para peserta memperagakan pertunjukan seperti perang-perangan, garapan atau lomba babi, hingga tarian khas Papua Pegunungan. Ketua penyelenggara festival mengatakan, budaya Lembah Baliem telah berhasil menarik perhatian ratusan wisatawan lokal hingga mancanegara.
para wisatawan mungkin bisa dilihat saat ini sangat antusias baik dari wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang sudah hadir di Kabupaten Jayawijaya Lembah Balim ini. Dari data terakhir hampir 300 Bapak wisatawan asing ya 300 dan Nusantara hampir 800. Sementara itu, wisatawan asing merasa takjub dengan gelaran budaya Lembah Baliem yang melibatkan ribuan peserta dalam satu lokasi. I'm from England, United Kingdom, and we came here specially for this festival. I think this is the only place in the world you can see something like this. It's amazing. Festival Budaya Lembah Baliem melibatkan 1.500 peserta yang sekaligus menjadi satu rangkaian dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Merto Tangkepayung, Berita 1, Papua Pegunungan. Sebagai penutup perjumpaan kita, berita datang dari dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dipindahkan dari Bank Indonesia atau BI ke 5 bank. Siapakah bank yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya. Dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dipindahkan dari Bank Indonesia atau BI ke 5 bank nasional di Indonesia. Namun Menteri Keuangan Purbaya tidak menyebutkan secara spesifik ke 5 bank yang dimaksud. Menurutnya penempatan dana 200 triliun rupiah dilakukan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Dengan begitu, bank dipaksa untuk mengelola dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong ekspansi kredit dan menggairahkan kembali aktivitas ekonomi. Purbaya juga menegaskan bahwa suku bunga bukanlah satu-satunya faktor penentu pergerakan ekonomi. Ia mencontohkan pada masa krisis, bunga sempat ditekan hingga nol. Namun aktivitas ekonomi belum juga pulih. Menurutnya kunci kebangkitan terletak pada ketersediaan likuiditas. Demikian berita yang hari ini kami bawakan. Saya Aca Dwi Indira. Saya Elvina Cahyani. Pamit undur diri. Sampai jumpa.